Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Dwi Dianti Santosa, nomor induk mahasiswa 0142 S1A 020023, semester 3 Administrasi Pendidikan, STKIP Muhammadiyah Bogor. Mata kuliah Manajemen Stres dan Konflik yang diampu oleh Ibu Resya Pahrunisa MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang stres dan konflik. Adapun yang akan dibahas dalam stres dan konflik adalah yang pertama, pengertian stres, yang kedua, komponen stres, yang ketiga, pengertian konflik, yang keempat, pandangan terhadap konflik, dan yang kelima, segi positif dan negatif. Apa itu stres? Stres adalah respon adaptif terhadap situasi eksternal yang menghasilkan penyimpangan fisik, psikologis, dan atau perilaku pada anggota organisasi. Stres bukan hanya masalah kecemasan. Kecemasan hanya berada pada lingkup emosional dan psikologis. Stres selain berada pada lingkup emosional dan psikologis dan juga pada lingkup fisik. Stres bukan hanya ketegangan saraf. Menurut Luthans 2005, stres bukan sesuatu yang selalu merusak, buruk, atau dihindari. Komponen stres dalam organisasi ada dua, yaitu distres dan eustress atau stres baik. Distres, stimulus atau pemicu, yaitu lingkungan, organisasi, kelompok, dan individu. Eustress atau stres baik, respon, yaitu frustasi, kegelisahan, dan ketertekanan. Dari komponen distres dan eustress menjadi transaksi interaksi antara stimulus dan respon, dan akan menjadi stres. Penyebab stres ada 4. Yang pertama, stresor ekstra organisasi. Stresor di luar organisasi berhubungan dengan efek dan perasaan negatif pada pekerjaan, mencakup perubahan sosial atau teknologi, keluarga, pindah tempat atau relokasi, perubahan hidup, dan variabel sosiologis. Yang kedua, stresor organisasi yang potensial mencakup kebijakan dan strategi organisasi, struktur dan desain organisasi, proses organisasi, dan kondisi kerja. Yang ketiga, stresor kelompok dikategorikan menjadi kurangnya kohesivitas atau kebersamaan kelompok, kurangnya dukungan sosial. Dan yang keempat, stresor individu. Pada level individu, dimensi situasi dan disposisi individu dapat mempengaruhi stres. Ciri kepribadian, persepsi kontrol personal, ketidakberdayaan yang dipelajari, dan daya tahan psikologis. Pengertian konflik. Konflik adalah suatu proses yang mulai bila satu pihak merasakan bahwa pihak lain akan atau telah mempengaruhi secara negatif sesuatu yang diperhatikan pihak pertama. Dan konflik organisasi dapat terjadi karena perbedaan pendapat, pandangan, interpretasi, persepsi, serta kepentingan antar individu atau antar kelompok dalam organisasi yang menimbulkan bertentangan atau perselisihan. Pandangan terhadap konflik ada 3, yaitu yang pertama, pandangan tradisional, yang kedua, pandangan perilaku, dan yang ketiga, pandangan interaksionis. 4 sumber konflik antar pribadi. Yang pertama, perbedaan personal. Yang kedua, defisiensi informasi.
yang ketiga, ketidaksesuaian peran, dan yang keempat, tekanan lingkungan. Konflik antar kelompok, yaitu perilaku antar kelompok terjadi bila individu dalam sebuah kelompok berinteraksi secara kolektif maupun secara individu dengan kelompok atau anggota lain dalam konteks kelompok referensi. Segi positif konflik. Yang pertama, meningkatkan kohesivitas atau keterpaduan atau kebersamaan kelompok. Yang kedua, meningkatkan loyalitas. Yang ketiga, meningkatkan orientasi aktivitas berbasis kinerja yang menjadi tanggung jawabnya. Segi negatif konflik. Yang pertama, meningkatkan kepemimpinan otokratis, penilaian yang berlebihan. Yang kedua, menurunnya komunikasi organisasi. Yang ketiga, meningkatnya penyimpangan persepsi atau serba curiga. Yang keempat, stereotipe yang negatif. Itulah penjelasan dari stres dan konflik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.